Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 249. Tianzong. Ren Yurou menarik Ye Tianzong. Ye Tianzong menutup telinga, masih tersenyum, menatap Guo Dezang. Manajer lobi, yang baru saja sombong, tidak bisa berkata apa-apa, dan wanita mempesona itu terus menarik Guo Dezang. Dia masih berusaha untuk mempertahankannya, tetapi sekarang dia sangat marah. Dia mendorong wanita mempesona itu pergi, secara naluriah ingin mendapatkan marah, tapi melihat kerumunan di sekitarnya, beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya dan berencana merekam video. Saya tidak ingin menyangkal diri saya sendiri. Pada saat yang sama, berita eksplosif semacam itu harus diunggah ke internet. Jika Anda memiliki bisnis besar di keluarga Anda sendiri, jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada orang bodoh, wajah apa yang harus Anda keluarkan dan dipusingkan di masa depan? Apa terburu-buru? Tuan Ye, ayo, mari kita bicara di sini. Lebih baik menutupi masalah ini sebanyak mungkin. Oleh karena itu, setelah menimbang-nimbang, Guo Dezang memutuskan untuk berkompromi. Setelah krisis di sini selesai, dia akan kembali dan mencari peluang untuk menghadapi orang bodoh ini, termasuk miliknya keluarga. Pembicaraan. Dia berjalan mendekat dan meletakkannya di bahu Ye Tianzong. Menurutnya, sudah merupakan kehormatan besar bisa membuat dirinya takluk, pihak lain hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan dengannya, maka ia akan berinisiatif mencari cara untuk turun. Namun, pria ini, saya tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau palsu, tetapi dia memblokir lengannya sekaligus, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Guo, kami satu ukuran pada satu waktu, Anda ingin berbicara kepada saya tentang itu. Hal-hal, tidak masalah, tetapi pertama-tama, Anda harus memenuhi janji Anda kepada saya dan istri saya, berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan Anda. Kalau tidak, jika aku berjanji, semua orang tidak akan setuju. Kamu bilang, bukan. Memanfaatkan tekanan opini publik, Guo Dezang tidak berani kentut. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Ye Tianzong sekarang. Namun, ketika berhadapan dengan orang seperti ini, Anda tidak bisa berhati lembut. Jika Anda tidak memberinya pelajaran kali ini, Anda akan terus menindas orang lain di masa depan. Meskipun grup medis Changye sangat kuat, itu bukanlah kemampuan Guo Dezang, tetapi kemampuan para tetuanya. Jadi, ini bisa dianggap sebagai pelajaran bagi orang tuanya untuk mengajarkan hal yang tidak sedap dipandang ini, beritahu dia bahwa ada gunung di luar gunung, dan orang di luar orang, jangan hanya mengandalkan keluarga baik Anda sendiri sepanjang hari, dan Anda bisa lakukan apapun yang Anda inginkan. Ye Tianzong telah sering melihat orang seperti ini. Bahkan jika dia memprovokasi dirinya sendiri, dia tidak akan begitu menentukan. Alasan utamanya adalah dia berani menggertak istrinya, ini adalah fakta yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Ya, Tuan Ye benar. Mata orang banyak sangat tajam, dan Anda, Tuan Muda Guo, menyetujui masalah ini di depan umum. Sekarang Tuan Ye telah melakukannya, saya khawatir Anda harus berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda. Jika Anda jangan lakukan itu, jika masalah ini salah jika Anda mengaduknya, saya khawatir kerugian akan menjadi wajah grup medis Changye Anda. Tuan Guo, jangan khawatir, cepatlah, kami masih menunggu untuk merekam videonya. Sekelompok orang mengikuti. Ini membuat Guo Dezang tersipu, berharap dia bisa menemukan tempat untuk menelusuri. Wanita mempesona itu tidak berani mengatakan lebih banyak. Melihat situasinya salah, manajer lobi segera mendatanginya dan membisikkan beberapa patah kata, yang membuat mata Guo Dezang berbinar. Setelah sedikit mengangguk, dia menatap Ye Tianzong dan berkata, Nak, ini yang kamu paksa aku lakukan. Kamu akhirnya tidak memberiku muka, tapi ini sangat serius, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Manajer, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda masih membutuhkan pengajaran saya? Jangan khawatir, Tuan Muda Guo, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Melihat penampilan dua orang, pasti tidak ada yang salah dengan itu. Ye Tianzong sedikit mengernyit, beraninya dia mengingkari kata-katanya. Tianzong, mereka tidak akan melakukan apa-apa, kan? Ren Yurou sangat khawatir. Sekarang dia mendorong orang ke titik ini, dan berkata dengan suara rendah, seperti kata pepatah, kelinci menggigit orang saat mereka sedang terburu-buru. Lihat mereka sekarang. Tidak apa-apa istriku, semuanya terserah padaku. Hari ini, semua tentangmu terserah padaku. Aku akan mendengarkanmu sampai besok.
Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah berani pergi ke barat. Setelah menghibur istrinya, Ye Tianzong mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, memandang Guo Dezang, dan berkata, Tuan Guo, ada apa? Apakah ini akan menjadi janji, atau apa? Kamu datang. Kedua orang ini membuat masalah di sini, hancurkan mereka. Adapun orang-orang ini, semua ponsel mereka rusak. Ketika Tuan Muda kita Guo menunjukkan kebaikan, dia menukar yang lama dengan yang baru dan mengambil semua ponsel mereka. Belakangan, Tuan Muda Guo memberi masing-masing Apple 12, dan setelah mereka meninggalkan bank, mereka menerimanya satu persatu. Ye Tianzong tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Manajer lobi sangat terkejut bahwa dia benar-benar menemukan cara seperti itu. Sita ponsel semua orang, lalu ganti dengan yang baru. iPhone 12 mahal, tapi dari segi wajah, itu hanya hal kecil, dan kebanyakan orang setuju. Dengan cara ini, tanpa ponsel, tidak ada bukti untuk merekam tempat kejadian, bahkan jika mereka keluar dan tidak mengatakan apa-apa, dengan mengandalkan kemampuan keluarga Guo mereka, siapapun yang berani keluar dan bergosip pasti akan ditangkap. Langkah brilian. Sekarang, mengikuti perintah manajer lobi, beberapa penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas bank berlari satu demi satu, dan di bawah instruksi matanya, mereka membawa pergi para penonton satu demi satu. Dia diusir, dan ponselnya diambil paksa. Meski sangat enggan, tapi untuk bisa mendapatkan ponsel baru begitu saja, semua orang berjalan seenaknya, setengah terdorong dan setengah puas, kita harus menuruti perintah mereka. Melihat cara ini berhasil, wanita mempesona itu berkata dari samping, sayang, tunggu orang-orang itu pergi sebentar lagi, dan matikan semua kamera pengintai. Kedua orang ini hanya membuat kami kehilangan wajah sebesar itu, dan kami harus merawat mereka. Tidak masalah. Wajahmu, aku di sini untuk menemukannya. Orang bodoh ini tidak tahu malu. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Guo Dezang sedikit mengangguk. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dan manajer lobi mengira dia melayani Guo Dezang dengan sangat baik, dan metode ini membunuh dua burung dengan satu batu. Saya yakin setelah kejadian hari ini, dia pasti akan dihargai oleh Guo Dezang. Manajer lobi telah melakukan cukup banyak, minyaknya rendah, dan dia masih sangat lelah, bahkan jika menjadi anjing di sebelah Guo Dezang, lebih baik daripada tinggal di sini. Tianzong, seperti yang aku katakan sebelumnya, kita tidak boleh main-main dengan Guo Dezang, jadi jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan mulai membuat masalah dengannya. Tidak apa-apa sekarang, orang-orang bahkan sudah tahu seperti ini, hei, kamu tidak akan mendengarkanmu. Oke, jangan menghalangi di sini. Selagi masih ada ruang untuk bermanuver, aku akan menghadapinya dan meminta maaf kepada orang lain. Tidak peduli apa, kita harus menurunkan postur tubuh kita sekarang, dan jangan memprovokasi pihak lain lagi. Titik. Sudah. Ren Yurou tidak punya pilihan selain berurusan dengan Ye Tianzong. Suka dan benci. Dia tahu itu karena pihak lain peduli padanya. Tapi itu harus ditimbang untuk membedakan keseriusan. Pada saat kritis, saya masih harus menyeka pantatnya sendiri. Kalau tidak, berdasarkan karakternya, kemungkinan besar sesuatu yang lebih besar akan keluar. Namun, melihat adegan ini, Ye Tianzong benar-benar marah. Orang ini benar-benar tidak membuka matanya. Beri dia jalan keluar, jika dia tidak pergi, dia akan masuk neraka. Dia tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya. Ren Yurou mengabaikannya, tetapi menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, semuanya, jangan pergi. Tidak perlu ponsel ini, kamu hanya tinggal di sini dan menjadi saksi bagi kami. Dan kamu Guo Dezang, tidak tahu malu, karena kamu seperti ini. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, sebuah suara bersemangat tiba-tiba terdengar dari aula belakang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Berputar. Dia melihat seorang pria parubaya yang tampak lembut dengan jas dan sepatu kulit, memakai kacamata, dan berlari. Menteri, Anda di sini. Manajer lobi pergi untuk menyenangkan, dan setelah membisikkan beberapa kata di telinganya, pria itu mengangguk, berjalan mendekat, melihat Ye Tianzong, dan berkata kepada Guo Dezang, Tuan Guo, ayahmu dan aku juga dianggap sahabat. Saya memiliki pemahaman umum tentang masalah hari ini. Jika Anda ingin menangani bisnis, mereka juga akan menanganinya. Tetapi jika Anda kalah, bahkan jika Anda tidak mengikuti aturan, tidak perlu mengusir pelanggan. Dengan cara ini, menurut saya dalam hal wajah, Anda melupakannya, tundukkan saja kepala Anda dan akui kesalahan Anda, tidak apa-apa. Awalnya, itu karena keduanya berkolaborasi bersama.
Tapi sekarang mendengar bahwa yang disebut menteri itu jelas bos dari manajer lobi, apa yang dia katakan masuk akal. Terlebih lagi, dia tidak bergabung dengan orang lain, sebaliknya, dia masih memiliki banyak wajah di sisi Guo Dezang. Guo Dezang merasa malu ketika mendengarnya, dan dia berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi menurut ide Ye Tianzong, di bank pertanian ini, tidak hanya bank ini, tetapi bank manapun, dia memiliki kartu emas. Namun, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi menunggu dan melihat apakah yang disebut menteri itu memainkan bulu ganda di depannya, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Ini bukan Menteri Lan, bukankah kamu membuatku malu? Orang ini, buka matamu dan buat masalah denganku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, bagaimana aku bisa keluar dan berkeliaran di masa depan? Selain itu, saya mengambil 1 juta dan dia mengambil 3 juta. Ya, uangnya memang lebih banyak dari saya, tetapi apakah itu berguna? Jika aku benar-benar mengeluarkan barang-barangku, bisakah dia bersaing denganku? Aku tidak yakin dengan kekalahan ini, kecuali... Kecuali apa? Ye Tianzong tiba-tiba mengeluarkan suara, bahkan jika Ren Yuro ingin menyeretnya, dia tidak peduli, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, dengarkan Tuan Muda Guo, apa maksudmu, kamu harus bersaing denganku lagi. Jika kamu memiliki lebih banyak uang daripada Anda akan benar-benar yakin. Apakah itu yang Anda maksud? Ya, itulah artinya. Guo Dezang juga tidak berdaya. Menteri Lan adalah teman dekat ayahnya. Dan identitas serta koneksinya tidak murah, jadi saya tidak berani berbicara terlalu banyak dengannya. Ketika Zheng Chou tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, si idiot ini adalah seorang idiot, berpikir bahwa dia akan pergi ke surga jika dia memiliki 2 atau 3 juta-juta, dia takut dia tidak tahu bagaimana kehidupan orang kaya itu, jadi dia mengambil kesempatan ini dan mengikuti Menteri Lan berkata, Menteri Lan, lihat ini adalah permintaan yang dia buat atas inisiatifnya sendiri, tetapi saya tidak dapat mengandalkannya. Yah, aku tahu, tapi kamu, Tuan Lan, kan? Ye Tianzong segera melangkah maju, menariknya ke samping, dan berkata dengan suara rendah, lihat ini, lalu temukan jalan untuk dirimu sendiri. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan tempat ini kembali. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka Anda tidak perlu melakukannya lagi. Bab 250. Sambil berbicara, Ye Tianzong secara khusus memindahkan kartu hitam itu ke Menteri Lan. Awalnya, menurut niat Menteri Lan, bagaimanapun juga dia adalah seorang pejabat bank, dan dia juga berada pada posisi tinggi, sulit baginya untuk berurusan dengan hal seperti itu di depan umum. Manajer lobi adalah penjilat, saya sudah lama ingin berurusan dengannya, jika saya melakukan hal seperti ini hari ini, saya pasti tidak akan mengampuni dia. Itu hanya karena Guo Dezang ada di belakangnya. Meskipun saya tidak takut padanya, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah pihak lain. Namun, tidak baik untuk benar-benar merobek wajah Anda. Menurut niatnya untuk kabur, dia berharap bisa menyelesaikannya dengan damai. Bagaimanapun, masing-masing mundur selangkah, dan kemudian masalah ini dapat diselesaikan. Terus terang, dengan kemampuannya, bahkan jika dia langsung mengusir Guo Dezang, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa. Kecuali, grup medis Changye mereka benar-benar tidak ingin nongkrong di Lincheng, kelihatannya cantik di luar, tapi nyatanya di dalam sudah busuk, itu hanya akhir dari kekuatannya. Tapi sekarang. Awalnya, menurutnya, Ye Tianzong mungkin memiliki beberapa kemampuan dan potensi, tetapi jika dia ingin bersaing dengan Guo Dezang, itu akan menjadi jalan buntu. Tapi sekarang, melihat ke bawah ke kartu hitam yang diserahkan oleh pihak lain, dia hanya melirik sekilas, dan langsung terkejut, lalu tanpa sadar mengambil kartu hitam itu, berbalik, berpikir dengan hati-hati, dan langsung terheran-heran. Dia menatap Ye Tianzong dengan tak percaya. Ini adalah kartu hitam terlarang. Kartu semacam ini tidak bisa dimiliki oleh orang kaya dan status. Setidaknya harus dikeluarkan oleh sertifikasi nasional. Menurut pemahamannya, bahkan di seluruh negeri, tidak lebih dari 3 orang dengan kartu hitam semacam ini. Seseorang dengan kartu hitam ini pasti telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan berstatus tinggi. Dengan otoritasnya, kecuali para pelayan, tidak ada ruang untuk sanggahan. Tuan Ye, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang ini, selama kamu mengetahuinya. Saya punya 2 permintaan sekarang. Pertama, keluarkan Guo Dezang dari sini. Selain itu, dia perlu meminta maaf. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan jadi menteri seperti Anda. Menurut pendapat saya, Anda tidak perlu melanjutkan tugasmu. Selain itu,
Ubah saja cek saya menjadi kartu untuk saya. Saya perlu menggunakan uang itu kembali. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Identitas saya harus dirahasiakan. Saya sedang melakukan operasi rahasia. Jika Anda berani mengungkapkannya kepada saya akan membiarkan Anda berkeliling. Apakah Anda mengerti? Kata-kata Ye Tianzong penuh dengan pencegahan. Awalnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Tianzong, tetapi sekarang, ketika dia melihat kartu hitam yang ditunjukkan Ye Tianzong, dia langsung terkejut, dan pada saat yang sama, dia hanya yakin bahwa dia perlu melayani pihak lain tanpa syarat. Jika tidak, dia tidak akan murni sesederhana berjalan-jalan karena Anda tidak mampu membelinya. Posisi, harta keluarga, dan status apa semuanya palsu, dan apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda adalah sebuah pertanyaan. Tolong yakinlah, Tuan Ye, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Selama kamu memberiku sepatah kata pun, aku akan melewati api dan air, dan aku akan melakukan apapun yang aku mau. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Dia memberi isyarat untuk langkah selanjutnya, biarkan dia menghadapinya perlahan, dan dia harus menghadapinya dengan baik tanpa kesalahan. Pada saat ini, Guo Dezang melihat bahwa Ye Tianzong dan Menteri Lan sedang bergumam dan berdiskusi dengan suara rendah, dan merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia terbatuk ringan dan berkata dengan keras, "Menteri Lan, tolong bantu saya. Jangan membuat keributan besar tentang masalah hari ini." Namun, Ye Tianzong ini menantang kami berdua dan membuatku kehilangan muka, jadi aku harus meminta maaf, jika tidak. Diam. Awalnya, Guo Dezang tidak enak dipandang, jika bukan karena dia mengkhawatirkan masyarakat di sini, dia mungkin sudah kehilangan kesabaran. Dan Guo Dezang ini sangat tertutup, dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya ini adalah orang yang hebat, dan dia berani berbicara di sini, dia benar-benar tahu hidup dan mati. Saya punya pertimbangan sendiri. Seseorang tidak menyinggung Ye Tianzong, jika tidak, hidupnya akan hilang. Selain itu, jika dia bisa mengenal Ye Tianzong karena ini, maka kehidupan masa depannya akan lancar dan mulus, dan dia bahkan mungkin dipromosikan karenanya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya. Ini, Menteri Lan, kamu. Guo Dezang tidak mengerti apa yang dilakukan Menteri Lan, jadi dia melirik dan memberi isyarat kepada manajer lobi untuk melihatnya. Tetapi saat dia berjalan ke arahnya, sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia segera memukul pihak lain dengan suara renyah wajah, jepret. Suara garing membuat kerumunan yang sudah diusir oleh satpam berbalik satu demi satu. Awalnya mengira konfrontasi di sini sudah berakhir, dan itu karena Menteri Lan dan kedua orang ini mengenakan celana panjang, dan Ye Tianzong dan istrinya akan berada di sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri paling banyak, tetapi saya tidak menyangka masalah itu. Sekarang ternyata ada juga pembalikan seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Semua orang menoleh dan menyaksikan adegan ini, saling berbisik dan berbisik. Hei! Ini sangat menarik. Petik 2. Lihatlah niat Menteri Lan. Apakah ini pemusnahan kerabat yang benar? Meskipun manajer lobi adalah bawahannya dan merupakan teman keluarga dengan keluarga Guo, tampaknya dia tidak berniat menunjukkan pilih kasih. Menarik, mari kita lihat lagi. Jika kamu ingin aku mengatakan, untuk orang seperti Guo Dezang, kamu harus menjaganya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Meski suara masa ini kecil, tapi jelas di telinga. Ye Tianzong tidak peduli, tapi Guo Dezang tersipu dan merasa sangat malu saat mendengarnya. Orang tua ini, apa artinya ini? Di matanya, mereka yang bukan teman di dunia adalah omong kosong. Jika bukan karena peringatan berulang kali dari ayahnya, Menteri Lan tidak akan dapat menyinggung perasaannya, jika tidak, dia akan dapat menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Lagi pula, manajer lobi adalah salah satu dari dirinya sendiri. Lagi pula, memukuli anjing tergantung pada pemiliknya. Jika dia secara terang-terangan memukul manajer lobi, dia menamparkan wajahnya sendiri. Baru saja dia ramah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyuruh dirinya sendiri untuk tutup mulut. Keberanian yang luar biasa. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Wanita mempesona itu cemberut, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia memegang lengan Guo Dezang dan berkata dengan genit. Guo Dezang mengabaikannya, tetapi mengangkat kepalanya dan menatap Menteri Lan. Meskipun hatinya marah, dia tetap berusaha mempertahankan penampilan yang menyenangkan, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Lan, katakan padaku, apa yang terjadi?" Pria itu adalah menantu dari keluarga kecil kelas 2, kamu tidak harus menganggapnya serius, aku bisa menangani masalah ini sendiri, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Untuk mendekat, Guo Dezang juga mengubah alamatnya secara khusus. Dari Menteri Lan ke Paman Lan.
Melihat pemandangan ini, Ren Yuro, yang berada dalam situasi yang aneh, merasa ada yang tidak beres, jadi dia merangkak di belakang Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, "Tianzong, apa yang terjadi?" "Aku baru saja melihatmu," dan Menteri Ye Tianzonglan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, "dan pada akhirnya dia memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Apa hubungannya denganmu? Apa yang kalian berdua katakan secara pribadi?" "Hei, kita membuat kesepakatan." "Kesepakatan? Ya. Masalah kartu hitam tidak boleh diungkapkan." Namun, Ren Yuro dapat diyakinkan, jadi Ye Tianzong juga terpaksa berbohong, dan berkata dengan suara rendah, "Tidak, Menteri Renlan bekerja di sistem perbankan, dan penghasilannya sebenarnya sangat kecil, jadi dia selalu ingin memulai sebuah bisnis. Saya berbicara tentang restoran hotpot kami, dia tidak terlalu memperhatikan untuk menjalankan bisnis kecil pada awalnya, tetapi dia tahu tentang pembukaan restoran hotpot ayah kami. Dia sangat menyukai resepnya, jadi dia tahu itu ketika restoran kami buka, pasti panas. Jadi, saya membuat kesepakatan kecil dengannya, yaitu, biarkan dia mengambil bagian, dan menjadi pemegang saham minoritas di masa depan. Pertama, saya harap dia dapat membantu menyelesaikan urusan Guo Desang. Apakah Anda khawatir dia akan datang kepada kita nanti? Masalah. Dengan Menteri Lan di sini, dia seharusnya tidak berani main-main, dan dia bisa membiarkan kita menemukan tempat di sini hari ini. Selain itu adalah identitas dan statusnya. Jika kami mendapat bantuannya, maka restoran hotpot kami akan menjadi lebih besar dan lebih kuat di masa depan, bahkan membuka cabang, yang pasti akan membutuhkan lebih banyak dana. Oleh karena itu, di masa depan, kami membutuhkan pinjaman atau sesuatu, kami juga nyaman. Tentu saja, saya, Ye Tianzong, bukan orang seperti itu, dan Anda, Ren Yuro, juga orang yang baik, apakah Anda mengerti maksud saya?" Alasan Ye Tianzong sangat cocok sehingga pihak lain tidak dapat menemukan alasan apapun. Meskipun agak tidak nyaman membiarkan orang lain membeli saham, itu dapat menyelesaikan krisis, terutama karena Menteri Lan tampaknya dapat menekan Guo Desang, yang merupakan hal terbaik. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Tianzong, saya mengatakan bahwa urusan hari ini adalah untuk Anda atur, tetapi besok, Anda harus mendengarkan saya. Untuk masalah ini, Anda harus memotongnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Saya menjual habis semua saham di restoran hotpot, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi sebagai pemilik restoran hotpot, jika Anda melakukan ini, itu tidak sopan bagi saya. Anda menunggu saya, besok, saya akan membiarkan Anda tahu akibatnya." Mendengar kata-kata Ren Yuro, jantung Ye Tianzong berdetak kencang. Berani merasa istri ini masih punya langkah lain yang menungguku. Dia berkata bahwa dia akan mematuhi pengaturannya besok, yang membuat Ye Tianzong sangat gelisah. Ren Yuro ini adalah wanita yang sangat baik, jadi dia seharusnya tidak menghukum dirinya sendiri sampai mati, bukan? Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik jaga mata dulu, ini hal yang benar untuk dilakukan. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, datang ke sini dan meminta maaf kepada Tuan Ye, atau aku akan langsung menemui ayahmu dan mengatakan bahwa kamu telah menyinggung perasaanku. Kamu harus tahu apa konsekuensinya, kan? Menteri Lan sama sekali mengabaikan kata-kata persuasi Guo Desang yang baik, tetapi berbicara dengan kebenaran dan ketegasan. Kata-katanya benar-benar memecahkan keraguan di benak semua orang. Saya pikir dia hanya berpura-pura, tetapi sekarang, kata-katanya benar-benar menghalangi jalan keluar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.